Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan salawat berserta salam kita ucapkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas tuntunan dan suri tauladan yang telah beliau berikan. Anda semua, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang analisis time series. Nah, analisis time series ini dikenal juga dengan analisis tren. Nah, ini merupakan suatu metode analisa yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan di masa yang akan datang. Nah, time series ini karena dia kita perlukan untuk melakukan peramalan di masa akan datang atau forecasting di masa akan datang, atau kecenderungan-kecenderungan yang akan kita lihat terjadi di masa yang akan datang berdasarkan dari data yang kita peroleh di masa sekarang. Nah, otomatis di dalam estimasi peramalan masa yang akan datang ini kita sangat memerlukan keakuratan data atau informasi yang kita peroleh itu benar-benar harus akurat. Apabila data yang kita dapatkan itu tidak akurat atau tidak benar, maka kecenderungan tren yang akan kita dapatkan atau peramalan yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang juga tidak akan akurat. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila data kita dapatkan akurat dan informasinya adalah data-data yang benar, maka kecenderungan peramalan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang juga akan benar. Kemudian di dalam analisis time series ini ada dua golongan, yaitu ada dua golongan yang bisa kita pakai ya untuk analisis time series, yaitu analisis time series jangka panjang dan analisis time series jangka pendek. Untuk analisis time series jangka panjang itu kecenderungan garis yang terbentuk itu adalah tidak sama atau non-linear. Sedangkan untuk jangka pendek itu kecenderungan tren garis yang akan kita dapatkan adalah linear atau cenderung searah ya. Kalau non-linear itu cenderung tidak segaris dia, sealur garis dia, cenderung tidak sama. Sedangkan linear itu dia membentuk garis yang searah, linear, sama ya. Nah, kemudian metode yang kita pakai untuk analisis time series ini ada 4 metode. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode garis linear secara bebas atau dikenal juga dengan freehand method atau freehand method ya, metode penarikan tangan bebas, metode tarikan tangan bebas. Kemudian yang kedua ada metode setengah rata-rata atau semi average method. Yang ketiga bisa kita gunakan metode rata-rata bergerak atau moving average method. Yang keempat ada metode matematika. Nah, untuk metode matematika ini, itu ada yang menggunakan metode moment dan ada yang menggunakan metode least squares. Nah, pada umumnya yang banyak digunakan orang adalah metode matematika. Namun kita akan tetap bahasnya satu persatu, mulai dari metode garis linear tangan bebas atau metode penarikan tangan bebas. Nah, metode penarikan tangan bebas ini atau freehand method ini merupakan metode yang paling mudah kita buat dengan bantuan dari diagram sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, kita buat garis tren menggunakan scatter ya, menggunakan diagram. Itu sumbu Y-nya merupakan misalnya sumbu tegak adalah sumbu Y dan X mendatarnya adalah sumbu tahun. Nah, sumbu Y ini untuk yang tegak bisa saja dalam bentuk jumlah produksi, harga, penjualan dan sebagainya. Sedangkan X-nya yang mendatar itu adalah jumlah tahun ya, atau tahun yang kita akan jadikan dasar untuk perhitungan tren kita di masa yang akan datang. Nah, di sini di contoh gambar dari scatter diagram yang sudah kita buat. Nah, ini garis tegaknya ada Y adalah Y. Ini tentang produksi. Nah, kemudian tahunnya ada tahun 1981 sampai 1989, ini contoh scatternya ya. Nah, ini merupakan garis tren aktual atau dari data-data yang kita dapatkan, kalau seandainya kita mengambil dari data produksi, nah data produksi dari tahun 1981, nah ini data produksi pada tahun 1982, nah kita buat titik-titiknya, kemudian kita tarik garis pada titik-titik tersebut, maka terbentuklah garis tren aktual yang terdiri dari original datanya. Kita dapatkan dari data original. Ini garis tren aktual.
Nah, kemudian mana garis trend linearnya yang freehand metodenya itu, yang free metode tarik tangan bebas itu. Kenapa dikatakan metode penarikan tangan bebas? Kita bebas meletakkan atau mengambil langkah awal kita untuk menarik garis tren itu di mana saja terserah. Meletakkan tangan dimanapun terserah. Ini kalau di sini, dari sini kita tarik garis lurus ke sini, dia membentuk garis lurus saja ya. Nah, ini yang tren linearnya, ini yang metode penarikan tren linear dengan tangan bebasnya, yang garis yang B ini. Kemudian kita taruh tangan kita di sini, kemudian kita tarik ke sini juga boleh. Kita taruh tangan kita di sini, tarik ke sini juga boleh. Kita taruh di sini, kita tarik ke sini juga boleh. Sepanjang garis tren linear yang kita tarik itu adalah melewati garis tren aktual atau original datanya. Nah, itu metode penarikan tangan bebas. Jadi kita bebas meletakkan tangan kita di titik manapun untuk kita tarik ke arah kanan yang melewati garis tren aktual atau original data. Nah, itu metode freehand method. Nah, kedua, metode setengah rata-rata. Nah, metode setengah rata-rata ini langkah-langkah yang harus kita lakukan dengan menggunakan metode semi effect method ini. Yang pertama, data dikelompokkan menjadi dua bagian yang sama. Yang kemudian yang kedua, masing-masing kelompok yang sudah kita bagi tadi menjadi dua bagian sama, itu kita cari nilai rata-ratanya. Misalnya kelompok 1 rata-rata kelompok 1, rata-rata kelompok 2, kita cari nilai rata-ratanya. Kemudian titik absis harus dipilih dari variabel X yang berada di tengah-tengah masing-masing kelompok. Dari tahun yang sudah kita kelompokkan, kita ambil di tengahnya. Nah, sekarang untuk gampangnya kita lihat contohnya. Ini untuk metode semi rata-rata, kita melihat pada dua contoh ya, metode pada contoh pada kasus data yang ganjil dan metode pada dan contoh pada kasus data yang genap. Nah, data yang ganjil dari mana kita ketahui datanya ganjil? Kita lihat dari tahun pengamatannya. Ini tahun pengamatannya dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Nah, jumlah tahun pengamatannya adalah 11. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah kasus pada data ganjil. Nah, kemudian tadi langkah kita adalah kita membagi dua data, membagi bagian yang sama. Karena dia adalah data yang ganjil, sehingga data ke-6 itu kita abaikan dulu. Nah, kita harus membaginya menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, sehingga kita bagi data pertama sampai data ke-5 itu menjadi kelompok yang pertama, data tahun ke-7 sampai tahun ke-11 itu menjadi kelompok tahun yang kedua. Nah, tahun ke-6, nah ini data yang tengah itu bisa kita abaikan karena kita membagi dua bagi data yang sama. Nah, kemudian kita perlu X sebagai peletak waktu tadi ya, X sebagai peletak waktu. Nah, X ini dalam metode semi rata-rata sebaiknya pada tahun pertama kita letakkan peletak waktunya sebagai nolnya itu adalah dari tahun pertama. Nah, sehingga pada tahun berikutnya meruntut angkanya atau berurutan angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai di tahun ke-11 menjadi 10. Sebenarnya boleh juga kita meletakkan di tahun pertama ini langsung angka 1. Tapi kebanyakan kalau kita letakkan 0, nah ini kita bisa memprediksikan bahwa ini merupakan tahun dasar. Nah, sementara kalau seandainya kita letakkan ini 1, nah ini tahun ke apa? Tahun ke 2011-nya kalau kita lihat di atas jadi akan jadi -2. Nah, jadi agar dia seimbang maka baiknya kita letakkan di tahun pertama sebagai peletak waktu itu dimanapun peletak waktu akan kita letakkan gunakan nilai dengan angka 0 sebaiknya ya, lebih bagus seperti itu. Tapi menggunakan angka 1 di sini boleh juga untuk semi effect method ini atau metode setengah rata-rata ini. Di sini kita mulai dari 0 ya. Nah, kemudian pada masing-masing kelompok kita cari titik basis dari X. Nah, titik basis dari X itu kita cari dari nilai tengah dari X. Nah, titik basis dari kelompok pertama itu ada di tahun ketiga dengan nilai X-nya 2. Nah, titik basis pada kelompok kedua yang sudah kita bagi, Y bar kedua, itu ada di tahun ke-9 dengan nilainya 8. Nah, kemudian dari masing-masing kelompok yang sudah kita cari tadi, kita cari nilai rata-ratanya ya, cari nilai rata-ratanya. Ini kelompok pertama kita jumlahkan dari 22,25 ditambah 22,25 sampai ke 17,6. Nah, ini kita jumlahkan nilainya dapat 105,3 karena dia datanya kelompok pertama ada 5, kita bagi 5 dapat nilai setengah rata-ratanya adalah 21,06. Kemudian nilai setengah rata-rata pada kelompok kedua dapat 37,2. Nah, ini sigma dari tahun ke 7 sampai tahun ke-11 kita jumlahkan, kita bagi 5 dapat dia 37,2. Nah, sehingga kita dari nilai setengah rata-rata
nilai setengah rata-rata yang kita dapatkan titik-titik koordinat. Titik absis kelompok kedua ada di X2 dengan nilai semi rata-ratanya 21,06 nilai Y-nya ya. Kemudian titik absisnya yang ke kelompok kedua ada di X8 dengan nilai Y-nya 37,2. Nah, persamaan dasar kita dalam time series adalah Y sama dengan A tambah BX. Jadi untuk analisis time series kita selalu menggunakan persamaan dasar ini Y sama dengan A tambah BX. Nah, berdasarkan persamaan dasar ini kita masukkan nilai-nilai koordinat yang kita dapatkan ini menjadi persamaan. Kita dapat dia persamaan 1 dari koordinat kelompok 1. Nah, kita dapatkan persamaan 2 dari koordinat kelompok 2. Nah, dari koordinat kelompok 1 kita dapatkan nilainya Y sama dengan A tambah BX 21,06. Ini 21,06 nilai Y-nya ditambah A-nya belum kita cari ya, ditambah B pada ke titik koordinat X-nya 2. Nah, kita hilangkan kurungnya menjadi 2B ini. Nah, kemudian pada titik koordinat kedua kita dapatkan nilai persamaan kedua. Nah, kita dapatkan nilai persamaan keduanya 27,2 ditambah 27,2 sama dengan A ditambah 8B. Ya kan? Nah, kemudian dari persamaan 1 kita bisa memindah ruaskan A ya. Kita bisa memindah ruaskan A. Kita bisa memindahkan ruas A atau di sini 21 ini 21,6 kita sama 21,6 dikurang 2B sama dengan A ya. Nah, ini 21,6 kita pindah ruaskan 2B pindah ruas ke kiri menjadi minus B. 21,06 dikurang 2B sama dengan A. Ini kita untuk mengeluarkan dapat nilai A-nya ya. Nah, sehingga dapat kita nilai A-nya ini 21,06 dikurang 2B. Nah, nilai A yang sudah kita dapatkan ini kita masukkan ke dalam persamaan 2. Persamaan 2 tadi 37,2 sama dengan A. Nah, A-nya sudah kita dapatkan di sini dengan pindah ruas tadi ya. A-nya kita dapatkan di sini, kita tinggal masukkan ke sini. 37,2 sama dengan 21,06 dikurang 2B tadi ditambah 8B karena persamaan 2 tadi ada 8B ya. Nah, kita sederhanakan 37,02 sama dengan 21,06. Nah, ini karena sama-sama berinisial B, ini sama bisa kita selesaikan. Min 2B tambah 8B jadi dia plus 6B. Nah, sehingga kita angka mutlak, angka yang tidak berinisial kita bisa pindah ruaskan 37,2, 21,6 kita pindah ruaskan ya, dikurang 21,06 tinggal 6B. Nah, sehingga nilai kita dapatkan nilainya 16,14 sama dengan 6B. Nah, untuk mencari nilai B-nya karena di sini 6 adalah perkalian, maka pindah ruas dia menjadi pembagi. 16,14 dibagi 6 sama dengan B. Dan kita dapat nilai B-nya 2,69. Nah, setelah kita dapatkan nilai B, kita tinggal masukkan nilai B ini ke persamaan pertama tadi. Ya, persamaan pertama tadi nilainya adalah A sama dengan 21,06 dikurang 2B. Nah, 21,06 dikurang 2 nilai B-nya kita masih gantikan nilai B-nya 2,69. Dapatlah nilai A-nya 15,68. Nah, nilai yang sudah kita dapatkan dari nilai B dan nilai yang sudah kita dapatkan dari nilai A kita masukkan ke persamaan awal tadi. Persamaan awal kita adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah, kita masukkan nilainya. Y sama dengan A kita adalah 15,6 ditambah B kita 2,69 X. Nah ya, jadi kita dapatkan persamaan tren linear kita dari kasus ganjil, kasus data ganjil dari penjualan barang X ini adalah Y sama dengan 15,68 tambah 2,69 X. Ini persamaan tren dasarnya ya, persamaan tren linear dasarnya. Di mana X di sini adalah berfungsi sebagai variabel waktu atau peletak waktu. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan ini? Nilai Y sama dengan A-nya kita dapat angkanya 15,68. A ini artinya adalah konstanta. Konstanta atau angka tetap yang tidak bergerak ya, konstan dia. Jadi artinya pada saat variabel waktu ini tidak berpengaruh terhadap penjualan tadi nih, penjualan Y-nya adalah penjualan ya.
pada saat tidak ada variabel waktu, maka penjualan perusahaan ini masih akan tetap ada sebesar 15,68 unit. Ini artinya A. Jadi mau ini naik turun, mau ini ada atau tidak, nah penjualan konstan tetap ada sebesar 15,68. Nah, sedangkan 2,69X artinya apa? Pada saat variabel waktu ini kita naikkan atau kita turunkan 1 unit dia, maka akan memberikan pengaruh terhadap penjualan perusahaan sebesar 2,69. Itu artinya. Nah, sedangkan angka plus ini menunjukkan arah kecenderungan atau slotnya ya. Kalau dia dapat angkanya plus, artinya pengaruh dari waktu terhadap artinya pengaruh dari waktu terhadap X, terhadap X itu adalah positif atau searah. Jadi pada saat X ini, jika X ini naik, maka akan mempengaruhi Y akan ikut naik. Apabila X-nya turun, maka Y-nya ikut turun. Jadi pengaruhnya itu searah. Apabila kita dapatkan slotnya itu negatif, maka dia akan memberikan pengaruh yang berlawanan arah. Pada saat X turun, maka Y-nya akan naik. Pada saat X-nya naik, maka Y-nya akan turun. Nah, itu arti yang positif. Nah, kemudian peramalan mana yang akan bisa kita lakukan dari hasil persamaan dasar kita ini atau persamaan tren yang kita dapatkan? Kita bisa melakukan peramalan misalnya pada tahun 2023. Pada tahun 2022 kita dapatkan nilai X kita adalah 10. Nilai X kita adalah 10. Apabila kita ditanya berapakah jumlah penjualan pada tahun 2023, sementara jumlah data kita hanya sampai tahun 2022. Kita tinggal ganti X-nya pada tahun 2023 adalah 11. Jadi di sini tinggal kita cari 15,68 ditambah 2,69 dikali 11. Nah, kita ingin melakukan peramalan untuk penjualan pada tahun 2025. Nah, 2025 X-nya jadi berapa? 2022 10, 2023 11, 2024 12, 2025 13. Nah, kita tinggal ganti X-nya menjadi 13. Nah, begitu caranya kita melakukan peramalan di masa yang akan datang. Nah, kemudian untuk kasus data yang genap, di sini kita masih melihat data penjualan barang X dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Kalau kita jumlahkan tahunnya itu adalah genap. Genap dia ada 10 tahun. Nah, kita tetap untuk metode setengah rata-rata ini tetap kita mengacu kepada aturan ini. Aturan 1, 2, 3. Nah, kita harus tetap membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Nah, karena dia datanya genap, jadi tidak ada data yang kita abaikan ya, tidak ada tahun data yang kita abaikan. Datanya genap. Berarti kita bagi 2 menjadi 5 bagian yang sama ya. Ini kemudian X-nya letak waktunya juga kita mulai dari nolnya di tahun pertama, nolnya kita letakkan di tahun pertama sehingga tahun berikutnya tinggal beruntut. Nah, kemudian kita juga mencari nilai basis data di kelompok pertama ada di tahun ketiga dengan nilai 2, basis data di kelompok kedua ada di tahun ke-8 dengan nilai 7. Nah, kita tinggal membuat rata-rata pada masing-masing kelompok. Nah, kita dapatkan nilai semi rata-rata kelompok pertama itu adalah 21,06, nilai rata-rata semi rata-rata kelompok kedua 3766. Bagaimana mencari rata-ratanya? Sama. Y sama dengan sigma X dibagi dengan N ya. Di sini kita sigmakan ini semua dibagi 5. Ini kita sigmakan kedua kita bagi 5 juga karena kelompoknya juga ada 5 ya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai titik koordinatnya adalah 2X dengan Y 21,06. Nah, X-nya 7 dengan Y-nya 37,66. Nah, masing-masing nilai titik koordinat yang sudah kita dapatkan itu kita masukkan ke dalam persamaan. Persamaan dasar kita tadi adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah, kita dapatkan nilai persamaan 1, 21,06 ditambah sama dengan A tambah 2B. Nah, nilai persamaan keduanya 37,66 ditambah A sama dengan A ditambah 7B. Ya, nah, kemudian sama seperti tadi. Nah, dari persamaan yang awal ya, dari persamaan awal ini kita cari A-nya menjadi ini sebenarnya di sini nih.
A-nya adalah, hanya agar tidak ragu nanti Nanda ya, kenapa dia menjadi minus, karena dia pindah ruas ya. Sama dengan A ya. Nah, kemudian nilai A yang sudah kita dapatkan dari persamaan 1 kita masukkan ke persamaan 2. Persamaan 2 tadi 37,66 ditambah A, A-nya kita masukkan nilai yang ini 21, kita yang kita pindah ruaskan dari persamaan pertama tadi ya, 21,06 kurang 2B, nah ditambah 7B, 7B kita tambahkan ini karena di sini di persamaan 2 ada 7B, 7B ya. Nah, ini kita masukkan pula 7B-nya di sini. Nah, kemudian kita sederhanakan 37,66 sama dengan 21,066 karena ini dia merupakan nilai angka yang sama-sama ada inisial B-nya, bisa kita selesaikan bersama menjadi dia plus 5B. Ya, nah kemudian kita pindahkan ruas angka mutlak yang tidak ada inisial 37,66 dikurang 21,06 dapat dia 5B. Nah, untuk mencari B-nya kita tinggal bagi 166 dengan 5, kita dapat nilai B-nya 3,32. Nah, sehingga dari persamaan ini kita dapat nilai B 3,32 dan nilai A-nya adalah tinggal kita masukkan nilainya ke persamaan 1 tadi karena nilai B-nya sudah kita dapatkan. Nilai persamaan 1 tadi kurang 2B ya, nilai B-nya 3,2, tinggal 3,32 kita masukkan, tinggal dapat 14,42. Sehingga dari persamaan ini dapat nilai B 3,32, dapat nilai A 14,42. Nah, di sini kita tinggal masukkan lagi ke persamaan dasar kita. Persamaan tren linear kita tadi adalah Y sama dengan A tambah BX. Nilai A-nya adalah 14,2, nilai B-nya adalah 3,32X. Nah, bagaimana kita melakukan peramalannya untuk masa yang akan datang? Sama seperti yang tahun ganjil tadi. Kita tinggal ganti angka X-nya sesuai dengan X di tahun di mana yang akan diminta. Kemudian ini artinya ini konstanta, ini adalah nilai koefisien dari B. Nah, ini adalah X-nya sebagai peletak waktu. Nah, kemudian metode yang ketiga kita masuk ke dalam metode rata-rata bergerak atau moving average method ya. Nah, kemudian dalam metode rata-rata bergerak ini digunakan untuk mengeratakan data berkala yang bergelombang. Nah, jadi dasar perhitungan rata-rata bergerak ini merupakan kita mencari nilai rata-rata dari beberapa tahun berturut-turut ya. Nah, di sini kita lihat langsung masuk contohnya. Contohnya ini kita ketahui ada data pada tahun 2012 sampai tahun 2021. Ini ada rata-rata bergerak itu ada rata-rata bergerak 2 tahun, ada rata-rata bergerak 3 tahun, ada rata-rata bergerak 4 tahun, ada rata-rata bergerak 5 tahun. Berapa kali rata-rata pergerakan data yang akan kita buat pada satu pengamatan itu tergantung dari kebutuhan kita sebagai peneliti atau tergantung kepada kebutuhan kita untuk melihat kecenderungan datanya. Nah, jadi bisa saja kita melihat rata-rata bergeraknya 3 tahun, rata-rata bergerak 4 tahun. Nah, untuk mencari rata-rata bergerak 3 tahun misalnya, kita tinggal kita jumlahkan rata-rata 3 tahun. Ini tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014. Itu 3 tahun kita jumlahkan, kita bagi 3. Dapat rata-rata bergerak 3 tahun pertama adalah 40. Kemudian tahun berikutnya kita tinggal tambah 60. 2013, 2014, 2015 kita jumlahkan dapat rata-rata bergerak tahun kedua. Kemudian tahun berikutnya tinggal kita bergerak, kita rata-ratakan bergerak dia selama 3 tahun berturut-turut setiap tahunnya sehingga dapat rata-rata bergerak tahun pertama, rata-rata bergerak 3 tahun pertama, rata-rata bergerak 3 tahun kedua, rata-rata bergerak tahun ketiga ya. Nah, jadi kita rata-ratakan dia setiap 3 tahun, kita bagi 3 dapat dia rata-rata bergerak. Nah, yang 5 tahun begitu juga. Yang 5 tahun berarti tahun 2012, 2013, 14, 15, 16 itu yang tahun 1, 2, 3, 4, 5 sampai 2016 itu 5 tahun. Nah, kita jumlahkan dia, kita sigmakan dia 20 tambah 60 tambah 40 tambah 20 tambah 30 karena dia rata-rata bergerak 5 tahun, kita bagi 5. Ini dia. Kita bagi 5 ya. Nah, dapat dia 34. Rata-rata bergerak 5 tahun pertama 34. Nah, tahun berikutnya rata-rata bergerak tahun keduanya begitu juga 2013 sampai 2013 sampai 2017 kita jumlahkan, kita bagi 5, dapat rata-rata bergerak tahun kelima. Nah, begitu metode rata-rata bergerak. Nah, jadi terserah berapa kita mau bergeraknya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu terserah, tergantung kebutuhan kita ingin melihat rata-rata bergeraknya setiap berapa tahun.
Nah, kemudian yang keempat ada metode matematika ya. Nah, ini metode yang paling sering digunakan. Nah, untuk metode matematika ini ada dua metode, yaitu ada moment method dan ada least squares method. Nah, bedanya kalau seandainya kita menggunakan moment method untuk X-nya sebagai peletak waktu, nolnya selalu diletakkan di awal tahun. Nah, itu untuk moment method. Nah, sedangkan pada metode least squares nanti ya, pada metode least squares bedanya nolnya itu nol sebagai peletak waktu selalu kita letakkan di tengah, baik datanya genap maupun data ganjil. Nah, sedangkan pada metode momen baik datanya genap ataupun datanya ganjil yang nilai X-nya sebagai peletak waktu selalu kita letakkan di awal. Itu bedanya ya. Momen nolnya sebagai peletak waktu selalu kita letakkan di tahun awal pengamatan, sedangkan pada metode least squares nolnya sebagai peletak waktu itu selalu kita letakkan di tengah tahun pengamatan ya. Nah, untuk metode momen kita lihat, untuk metode momen kita memerlukan formulasi ini. Nilai persamaan awal kita tetap sama, Y sama dengan A tambah BX ya. Nah, kemudian untuk mencari nilai B-nya, kita menggunakan formulasi metode momen. B kita cari dengan N dikali dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Atau itu ini untuk mencari nilai B ya. Dan untuk mencari nilai A-nya bisa kita cari dengan Y rata-rata dikurang dengan BX rata-rata. Sehingga berdasarkan dua formulasi ini, nah kita membutuhkan kolom-kolom baru untuk kasus kita, untuk data penyelesaian data kita ya. Jadi ini semua adalah yang berwarna ini semua adalah data awal atau data dasar yang kita perlukan untuk mencari tren linier untuk metode momen ya. Sehingga tadi berdasarkan formulasi kita perlu X sebagai peletak waktu, kita perlu XY dalam formulasi dan kita perlu X kuadrat ya. Nah, X sebagai peletak waktu Ibu katakan tadi dengan metode momen kita selalu meletakkan 0 di awal tahun penelitian, di awal tahun pengamatan. Tahun pengamatan kita di tahun 2012, kita letakkan nolnya di tahun 2012 di tahun awal pengamatan kita. Nah, selanjutnya kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 9 kita sigmakan dapat sigmanya 45. Kemudian berdasarkan formulasi kita perlu XY. XY tinggal kita kalikan. X kali Y 0 kali 20 ini 1 dikali 60, 2 dikali 40 ini dapat masing-masing XY ya. Nah, kemudian kita perlu X kuadrat, kita tinggal kuadratkan ini X kuadrat nih. 0 dikuadratkan dapat 0, 1 dikuadratkan dapat 1, 2 dikuadratkan dapat 4, kemudian kita perlu sigmanya. Nah, setelah kita dapatkan semua ini berdasarkan kebutuhan dari formulasi, ini juga berdasarkan kebutuhan formulasi, ini juga berdasarkan kebutuhan formulasi. Jadi berapa kolom dan apa-apa saja yang ada di kolom itu, Nanda lihat dari formulasinya. Jadi berdasarkan formulasi kita bisa melihat apa saja kolom yang kita butuhkan lagi untuk data awal kita di dalam tabulasi ini. Nah, kita tinggal masukkan nilai sigma N kita pengamatannya ada 10 N-nya ya. N kita ada 10. Tinggal masukkan 10. Sigma XY 2430 tinggal masukkan dikurang dengan sigma X. Sigma X kita jumlahnya 45 dikali dengan sigma Y. Sigma Y kita jumlahnya 470. Nah, dibagi dengan N 10 sigma X dikuadratkan. Sigma X kita, ini sigma X yang dikuadratkan ya, dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan, kemudian sigma X kuadrat ya. Sigma X kuadrat 285 ini tidak dikuadratkan lagi nih. Ini salah nih. Ini sigma X kuadrat kita sudah dapat 285, ini tidak dikuadratkan lagi ya. Jadi ini 285. Nah, ini salah. 285 dikali 10 di sini ya. 285 karena sigma X kuadrat kita dapat tadi sigma X kuadrat kita adalah 285. Jadi 10 kali 285 dikurang 45 sigma X yang dikuadratkan, ini baru sigma X yang dikuadratkan. Nah, sehingga dapat nilai B-nya adalah kita selesaikan dengan kalkulasi, kita dapatkan nilai B-nya adalah 3,80
dapat nilai B-nya 3,82. Nah, kemudian nilai A-nya tinggal kita masukkan formulasi. A kita cari dengan Y rata-rata dikurang dengan BX rata-rata. Nah, Y rata-rata kita tadi kita dapat Y rata-rata kita nilai Y tadi adalah 470, rata-ratanya berarti 47 ya, karena N kita ada 10. Kemudian X bar kita adalah 4,5, baru X bar kita, nilai X kita adalah tadi 45 ya, dikurang dibagi dengan 10 dapat 4,5. Sehingga A kita masukkan ke formulasi, itu dapat nilainya adalah nilai A kita dapat, nah nilai A ini dapat 2,981. Jadi sebelum mencari A, kita harus cari Y barnya dulu, nih Y rata-rata, X rata-rata ya, X rata-rata, rata-ratakan X, rata-ratakan Y. Baru kita masukkan dalam formulasi A, dapat nilai A-nya 29,81. Nah, sehingga dari persamaan formulasi yang sudah kita dapatkan di atas, kita dapat persamaan tren linear kita adalah Y sama dengan A ditambah BX tadi, Y adalah 29,81 ditambah 3,8X, 82X. Nah, ini karena nilai OA kita ini positif ya, masih positif. Artinya pengaruh atau kecenderungan yang akan terjadi itu adalah searah. Pada saat X naik, maka Y akan ikut naik. Pada saat X turun, maka Y akan ikut turun. Nah, ini nilai konstantanya. Interpretasinya tadi sudah Ibu katakan di atas bagaimana cara menginterpretasikannya. Nah, kemudian kita lihat ini contoh ini tahun 2022 ya. Ini jumlah produksi tahun 2022. Nah, kita lihat misalnya ramalan jumlah produksi tahun 2022. Nah, tahun 2022 data kita terakhir 2021. Berarti 2022 X kita adalah 10. Nah, kita tinggal ganti angkanya 10 ini. Maka jumlah produksi pada tahun 2022 diperkirakan adalah 68,01 unit ya, 68,01 unit. Nah, ini caranya kalau kita melakukan peramalan untuk masa yang akan datang dengan metode momen. Nah, ingat lagi bedanya metode momen, nolnya selalu diletakkan di awal. Nah, sekarang kita lihat lagi dengan metode least squares ya. Nah, metode least squares karena nolnya tadi kita letakkan di tengah peletak waktunya. Nah, baik datanya ganjil ataupun genap, tetap kita letakkan X-nya di tengah. Nah, kita lihat kasusnya seperti satu-satu ya. Ini contoh untuk data ganjil. Nah, untuk metode least square, kita memerlukan formulasi untuk mencari B. Ini sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Ini untuk mencari nilai B. Sedangkan untuk mencari nilai A, itu dicari dengan sigma Y dibagi N, atau A ini sama dengan nilainya dengan Y bar ya. Dapat kita nilai Y bar itu dapat nilai A langsung ya. Nah, kita lihat contohnya untuk kasus data ganjil. Nah, ini datanya ada 9 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa datanya adalah ganjil. Nah, tahunnya dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Ini data awal ya, penjualannya ini seperti ini. Kita sigmakan dia penjualannya dapat 2460. Ini adalah data awal tahun pengamatan kita. Ini harus ada di awal. Nah, X ini kita tambah kolom berikutnya, XY berdasarkan kebutuhan formulasi, kita tambah berikutnya, X kuadrat juga kita tambah berikutnya. Nah, ini bedanya. Ini di tahun ganjil, kalau dia berada di tengah tahun ganjil berarti nolnya adalah ada di tahun kelima. Nah, ke bawah kita tinggal tambah tahun ke-6, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun sebelum tahun di mana 0 kita letakkan sebagai tahun dasar tadi ya. Min 1, min 2, min 3, min 4. Jadi tahun sebelum 0 itu minus ke atas, tahun setelah 0 itu plus ke atas dengan naiknya itu 1, 1. Nah, jumlah sigma X-nya itu dalam metode least square selalu 0. Jadi kalau metode momen tadi jumlah X-nya itu ada sigmanya. Sementara pada metode least squares jumlah X-nya itu atau letak waktunya itu selalu 0. Karena kita meletakkan 0 di tengah, ke atas minus, ke bawah plus, kita jumlahkan, jumlahnya pasti akan selalu 0. Nah, kemudian berdasarkan kebutuhan formulasi tadi kita perlu X kali Y. Nah, kita tinggal kalikan. 200 kali min 4 dapat ya min 800. 245 kali min 3 dapat 735. 240 kali min 2 dapat 480. Begitu seterusnya. Kemudian kita sigmakan. Ini adalah X, Y. Kemudian kita perlu X kuadrat. Tinggal kuadratkan. Min 4 dikuadratkan 16. Min 3 dikuadratkan 9. Sampai seterusnya kita dapat sigmanya 60.
Kemudian kita cari untuk nilai A, karena nilai A-nya sebenarnya untuk yang kita cari antara A dan B ini yang harus kita cari lebih awal itu adalah B. Tapi karena nilai A-nya itu bisa kita dapatkan dengan Y bar tadi ya, sigma Y bagi N, sigma Y kita udah tahu. Nah, dapat 273 A-nya ini dapat 273,33. Kemudian B-nya sigma X-nya tinggal kita masukkan 775 dibagi sigma X kuadrat 60. Nah, dapat 12,92. Jadi dapat nilai A 273,33, nilai B 12,92. Nah, sehingga persamaan tren, garis tren yang kita dapatkan berdasarkan penyelesaian yang sudah kita lakukan adalah Y sama dengan 273,33 ditambah, ini masih plus ya, ditambah 12,92 X ya. Nah, ini persamaan tersebut menggambarkan ini A tadi, A merupakan konstantanya, B adalah 12,92. Ini sudah ada Ibu buatan interpretasinya. Ini tahunnya ini salah nih, pada tahunnya ini merupakan besarnya volume penjualan X pada tahun dasar 2016 2,73,33 ya. 2,73,33. Nah, artinya pada saat X ini tidak ada, mau turun naik, dia akan selalu, penjualan ini akan selalu ada pada tahun dasar itu sebesar 2,73,33. Nah, B merupakan besarnya tambahan atau kenaikan penjualan X, bisa dia menambah, bisa dia menurun. Kalau dia kalau dia kita kurangi berarti dia, kalau dia menurun berarti maka dia akan kalau dia minus dia akan menurunkan ya. Nah, kemudian nilai X itu X unit yang dihitung, X tadi sudah dijelaskan itu merupakan peletak tahun dasar atau peletak tahun 0 ya. Dan dengan menggunakan tren tersebut, kita juga bisa melakukan peramalan di tahun 2027 nih misalnya. Sehingga Y pada tahun 2027 kita tinggal ganti X-nya. Tahun 2027, 2020 tadi X-nya 4. Nah, 2020, 2021 X-nya 5, 2022 X-nya 4, 23 2020, 2021 215, 22, 6, 23, 7, 24, 8, 29, 10 ya, kita perlukan 2027. 2027 X-nya berarti sudah menjadi 11 ya. 2027 X-nya sudah menjadi 11. 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ya. Berarti 4 ya. Kita tambahkan 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 harusnya ini ya. Nah, 10 nanti Anda perbaiki saja ini. 2027 10 nih harusnya. Berarti ini 2028 yang jadi 11. Nah, nanti Anda perbaiki sendiri. Anda bisa menghitung sendiri nanti ya. Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan tersebut di atas, kita juga bisa meramalkan penjualan perusahaan pada tiap kuartal ya, dengan membagi, kalau kuartal itu per 3 bulanan, sehingga masing-masing nilai itu tinggal kita bagi per 3 bulanan, tiap 3 bulan ya, kuartal tiap 3 bulan. Kalau kuartal dalam 1 tahun itu ada 3 kali ya, berarti setiap 4 bulan, ini bukan setiap 3 bulan nih kuartal. Setiap 4 bulan kuartal ya, maka setiap 3 bulan 3 dikali 4 ya, benar 3 bulan. Nah, kenapa dia bagi 4? Karena kalau kita bagi setahun 12 dibagi 3 dapat 4 ya, makanya kita bagi 4 untuk per kuartal. Nah, kalau kita ingin melihatnya per semester berarti tinggal kita bagi 6. Kalau kita ingin melihatnya per bulan berarti kita tinggal bagi 12 ya. Nah, kemudian kita lihat untuk kasus data genap. Untuk kasus data genap, kita lihat ini penjualan barang X dalam ribuan unit pada tahun 2010 sampai 2017. Nah, ini datanya, jumlah tahun datanya adalah genap. Nah, peletak nolnya kita letakkan di tengah. Nah, karena dia ini genap, nah berarti nolnya tahun dasarnya, periode dasarnya berada di antara tahun keempat dan tahun kelima. Berarti 0 berada di antara tahun keempat dan kelima ini 0.
Nah, kalau nolnya berada di tahun 4 ke 5, otomatis yang ke tahun keempatnya adalah 1. Min 1 karena dia naik ke atas ya. Tahun kelimanya karena dia ke bawah dari 0 menjadi 1, ya kan? Nah, di antara tahun kelima dan tahun keenam adalah 2, ya kan? Makanya di tahun keenam menjadi 3. Berarti hitungannya itu 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Jadi kalau kita apakan naik naik satu-satu dia. Jadi ganjil karena jumlahnya harus selalu 0. Pada metode least square jumlahnya harus selalu 0. Nah, ke atas dari tahun dasar tadi, tahun peletak 0 tadi adalah negatif. Berarti di sini 0, min 1, min 2, min 2 diantaranya, min 3, min 4 diantaranya, min 5 di tahun termaktub, min 6 diantaranya, min 7. Nah, di situ apanya. Jadi naik satu-satu ya. Nah, kita jumlahkan selalu jumlahnya adalah 0. Kemudian kita perlu variabel XY sesuai formulasi, kita tinggal kalikan. 200 kali min 7 dapat min 1400 ya. Kita sigmakan dapat 1220. Kita perlu X kuadrat, kita tinggal min 7 dikuadratkan, min 5 dikuadratkan, di sini 5 dikuadratkan, 7 dikuadratkan. Nih, dapat sigmanya 168. Nah, berdasarkan formulasi kita mencari tadi nilai A. Nilai A mencari dengan sigma Y per N. Nah, sigma Y kita 218, 2150. N-nya ada 8, kita bagi 8 dapat 268,75. Kemudian nilai B-nya dicari dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Nah, sigma XY kita 1220, X kuadrat kita 168, dapat nilai B-nya 7,26. Sehingga kita dapatkan nilai persamaan garis tren liniernya adalah Y sama dengan 26875 ditambah dengan 7,26x dengan nilai yang masih positif. Jadi ingat Nanda, nilai ini nanti kalau nilai B-nya negatif kita dapatkan di sini, berarti di sini plus kali minus jadinya walaupun persamaan dasarnya adalah plus kali minus jadinya minus. Jadi kalau di sini dapat min 7,26 berarti di sini jadi min 7,26. Nah, plus dan minus itu tadi menunjukkan arah kecenderungan atau arah slotnya ya. Nah, kemudian itulah peramalan, itulah metode-metode time series yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan Anda lanjutkan di grup kelas kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semua kesalahan datangnya dari Ibu, kekurangan datangnya dari Ibu, dan semua yang benar datangnya dari Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.